Hello fellow Yigitian, welcome back to our Insight Pod, Yigis Insight Pod, where we dive into different topics and different cultures with our guests. And I'm your host for today, my name is Nora, and let's start for today's episode. We have our two beautiful guests, and they are from Faculty of Sharia, and they are also a part of Yigis. And please introduce yourself first. Oke, perkenalkan, nama saya Dinda Amelia Pramesti dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Halo guys, perkenalkan nama aku Siti Zahra Rahmawani. Aku juga berasal dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Oke, gimana nih Kak Zahra dan Kak Dinda kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik sekali ya. Alhamdulillah. Hari ini kita sharing-sharing aja ya buat Boleh. Umatik Festival kemarin. Kalian baru aja dari Malaysia ya awal tahun 2024 ini. Sebenarnya aku masih bingung dan nggak tahu nih Umatik Festival itu sebenarnya apa sih? Jadi Umatik Festival itu adalah festival yang diselenggarakan di Malaysia, yaitu daerah Ipoh Perak, yang dimana kita itu di sana sebagai sukarelawan atau volunteer di suatu masjid yang dinamakan Masjid Muhammad Al-Fateh. Nah, dinamakan Masjid Muhammad Al-Fateh sendiri ini adalah inspirasi dari Sultan Muhammad Al-Fateh gitu. Jadi kita di sana hanya membantu masyarakat sekitar dalam volunteer di sekitar masjid. Oh, jadi kalian di Malaysia tuh volunteer gitu ya? Nah, kegiatan volunteernya tuh apa aja sih di situ? Oh, jadi kayak kemarin itu kita di sana volunteer dibagi 3 kategori ya. Yang pertama ada culture, ada Islamic tourism, dan juga volunteer. Yang Islamic tourism ini mereka adalah kelompok yang dimana mereka itu berpergian dari satu masjid ke masjid yang lain untuk melakukan tour internasional. Banyak juga dari mahasiswa yang lain, dari Thailand, ada dari Aceh, dari Nigeria, dan masih banyak lagi. Dan sedangkan yang culture itu adalah penampilan-penampilan mahasiswa dari berbagai daerah, terutama juga ada dari daerah Lombok, daerah Lampung penampilannya, ada dari Thailand juga ada gitu. Terus dari USM sendiri, Universitas Sains Malaysia, juga mereka menampilkan tarian tradisional dari Malaysia seperti itu. Dan satu lagi volunteer, yaitu terutama aku dan Dinda juga termasuk dalam kategori volunteer ya, karena di sana kita berkunjung ke suatu masyarakat sekitar yang dimana kita memberikan bantuan sosial untuk mereka begitu. Berarti volunteernya tuh ada kayak bakti sosial gitu ya, ke kayak masyarakat yang ada di Malaysia. Kira-kira pas kalian kayak ke pelosok gitu, maksudnya kayak mencoba kayak ke Malaysianya, ada gak sih kayak culture shock kalian gitu waktu ngeliat gitu di Malaysia itu? Iya sih, kalau untuk bagian volunteer ini sendiri, saya culture shocknya karena mungkin menurut kita di sana itu kayak orang yang bakal menerima bantuan sosial ini adalah orang yang kurang mampu. Tapi ternyata saat kita lihat ke rumahnya, mereka ternyata tergolong yang mampu ya gitu, karena punya mobil, ada yang punya motor. Mungkin karena keadaannya adalah di sana, kita kan kemarin mau puasa ya, bulan Ramadan. Jadi kita memberikan bantuan sosial untuk mereka para orang tua lansia yang tinggal sendirian di rumah, yang ditinggalkan anak-anaknya untuk belajar seperti itu. Berarti lebih ke kayak targetnya itu lansia yang sendiri gitu yang ya? melihat keadaan sekitar aja, situasi gitu. Kira-kira nih selama kalian Umatik Festival di Malaysia ini ada gak sih kayak memorable things gitu yang kalian lakuin di situ? Oke, untuk memorable things, aku pertama kali ke luar negeri ya. Oh iya. Itu suatu kesempatan yang sangat berharga bagi aku. Going abroad ya. Ya. Dan bertemu dengan mahasiswa dari luar negara, Mahasiswa internasional lainnya. Ya, itu mahasiswa internasional lainnya yang memang kita juga sangat kaget gitu, culture shock, karena dari segi bahasa, budaya itu memang terpengaruhi ke diri kita sendiri. Kira-kira kalau dari Malaysianya sendiri gitu, misalkan ada bedanya nggak sih sama Indonesia gitu? Oh jelas pasti ada. Terus gimana sih? Cobain dong Kak, ceritain. Dari segi makanan itu memang benar-benar culture shock. Makanan? Iya. Gimana nih makanannya? Bedanya gitu sama Indonesia apa? Sangat terasa sekali rempah-rempahnya itu.
Terus kayak kita nih misalkan kalau di Indonesia kan apa ya, bahan pokok makanan itu kan nasi ya. Sementara di sana kayak kita bihun atau kue tiaw disuguhkan untuk sarapan seperti itu, kayak nggak kebiasa ya. oh gini ya gitu. Nggak Paling tahu. itu aja sih kalau misalnya untuk makanan. Oke, mungkin dari makanan juga, terus kayak kegiatan-kegiatannya mana banyak international student lainnya ya, jadi agak buat bahasanya juga. Terus ini ada pertanyaan nih dari Instagram kita @yugis.unisba. Katanya gimana sih tips and trick buat mulai komunikasi atau kayak start conversation with international guests gitu? Satu sih Kak, intinya belajar gitu. Karena banyak tantangan sekali untuk kita maju ke depannya gitu. Dari komunikasi gitu kan, terutama dari komunikasi, cara kita berbicara dengan orang lain, apalagi dari negara yang satu ke negara yang lain, itu harus menggunakan bahasa Inggris. Karena itu kan termasuk bahasa internasional. Terutama juga kan bahasa Malaysia, bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia kan mirip ya, karena kita mirip serumpun. Cuman kadang agak miskomunikasi gitu Ada loh. beda ya, Iya. gitu ya. Jadi kayak apa gitu, kayak kita mendengar mereka mengucapkan sesuatu kata kayak kita pusing sendiri, tapi kita juga dalam bahasa Indonesia mereka pusing. Jadi ya udah cari jalan tengahnya, yaitu menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi tips paling utamanya adalah kita harus belajar bahasa Inggris Iya, guys. betul, Karena bahasa guys. Inggris adalah bahasa internasional. Ada tips and trick lain mungkin? Selain bahasa Inggris ada tips lain? Kalau dari aku sih mungkin saling memahami aja keadaan satu sama lain ya. Kayak misalkan di Indonesia itu kan kita sama-sama kalau ketemu orang baru senyum, ramah gitu kan. Tapi kan kalau misalkan orang luar negara kita itu emang tidak bisa mengeneralisasikan keramahan orang Indonesia ya. Karena orang luar tuh mungkin mereka emang agak tertutup juga gitu. Jadi kayak kita harus berkenalan secara kayak baik-baik aja gitu. Nggak bisa tiba-tiba langsung kayak apa ya bahasanya kalau kita SKSD, ya nggak bisa kayak gitu. Dekat gitu ya. Nggak bisa. Jadi mungkin itu sih, lihat situasi dan keadaan aja Karena siapa beda yang juga. jadi tujuan kita. Beda culture-nya juga ya sama Indonesia. Jadi itu tuh beberapa tips dari Kak Dinda dan juga Kak Zahra. Intinya kita tuh harus belajar bahasa Inggris guys, karena itu adalah salah satu bahasa internasional dan bakal seguna banget dimanapun itu. Mungkin buat kalian nanti yang mau tiba-tiba ketemu international guest, mungkin bisa juga dipersiapin bahasa Inggris kalian. Mungkin cukup sekian kali ya buat sharing kita hari ini. Makasih juga buat Iya. Kak Dinda sama Kak Iya, Zahra udah sama-sama nyempetin juga. waktunya dan juga sharing-sharing tentang Umatik Festival ini yang kemarin di Malaysia. Mungkin sebelumnya kalau kalian belum follow Instagramnya Yugis, boleh di follow dulu @yugis.unisba. And maybe that's all from us. Thank you everyone. Bye bye.